sayang kau, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Learning SMA Aduna ya. Kita kembali di Senin dan bersama kembali dengan Pastor Setio ya. Kita sapa dulu Pastor Setio yang selalu semangat di hari Senin. Ya, shalom Pastor. Shalom Bro Agus, shalom semua pemirsa, teman-teman, tim SMA Adonai, operator, ya semuanya. Apa kabarnya hari Senin ini? Kiranya hari Senin ini adalah hari yang terbaik bagi kita semua. Sebab kalau kita memulai minggu ini dengan hari yang baik, maka seluruh hari yang kita miliki di sepanjang minggu nanti akan menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Ya, amin Pastor. Ya, oke. Selanjutnya kita akan buka dengan doa ya dari Sister Aling. Silakan Sister Aling untuk membuka acara kita dengan doa. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak, syukur karena pada malam ini kembali kami diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali berkumpul dalam kelas tema Adonai ini untuk kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kelas pembelajaran kami saat ini. Dan berkatilah Bro Agus yang akan menjadi moderator di dalam kelas ini. Mampukan Bro Agus untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan juga dengan lancar sampai selesai. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan kami dapat melakukan tugas dan kewajiban kami juga dengan baik dan juga dengan lancar dan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kelas ini berlangsung, internet kami tidak mengalami kendala satupun, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan dengan lancar. Dan berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pastor, buka hati, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan pemahaman yang benar, dan berikanlah juga bagi kami semua yang berada di dalam ruangan ini juga hikmat yang daripada-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami juga mampu menerima kebenaran firman-Mu itu juga dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan meteraikanlah kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan memberitakan serta mengajarkannya kepada sesama kami. Dan kami serahkan kelas kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan dan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling. Kali ini temanya adalah apa yang akan kita bawa kepada Tuhan ya saat kita datang kepadanya. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu profil singkat dari pembicara kita ya, itu Pastor Setio.
Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya. Kita langsung ke beliaunya ya, yang akan membawakan tema pada malam hari ini. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih, Bro Agus. Teman-teman sekalian, kita di topik apa yang kita bawa kepada Tuhan saat kita datang beribadah kepadanya. Ya, ini penting karena ternyata ibadah itu tidak selalu diterima oleh Tuhan, tidak selalu berkenan di hati Tuhan, dan juga ibadah nggak selalu memberi rasa damai, bahagia, sukacita. Kita tidak selalu atau tidak semua orang bisa pulang dengan membawa berkat setelah berjumpa dengan Tuhan. Nah, kenapa? Kita belajar dari pengalaman Kain dan Habil yang nasnya dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Maka apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, teman-teman sekalian, kisah ini kita familiar tentunya ya. Kebanyakan kita familiar, apalagi yang rajin mengikut sekolah minggu. Ini merupakan kisah yang pasti menjadi bagian untuk yang kita telah pelajari. Nah, berikut kita berbicara tentang Kain dan Habil. Dua bersaudara pertama di dunia ini. Kakak adik pertama di dunia ini. Tetapi sayangnya
ini berakhir dengan pembunuhan. Ya, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita tidak boleh memandang remeh akan dosa. Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang diceritakan di pasal sebelumnya berakibat buruk pada anak. Ingat itu, ya. Itu sebabnya kita perlu untuk memahami ini. Dosa yang dilakukan orang tua itu berakibat buruk kepada anak. Ya, berakibat buruk kepada anak. Nah, sehingga dari peristiwa ini kita melihat Adam dan Hawa memetik buah pahit dari dosa yang mereka lakukan. Nah, itu sebabnya kita semua yang berstatus sebagai orang tua bagi anak-anak kita, ingat baik-baik ya, setiap perilaku kita, setiap tindakan kita, sikap kita itu sangat berpengaruh kepada anak, ya, sangat berpengaruh kepada anak. Ya, anak seringkali mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, entahkah itu baik, entahkah itu buruk. Nah, di ayat 1 dan 2 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, teman-teman sekalian, agak sulit untuk menelusuri apa arti nama Kain dan apa arti nama Habil. Ya, entah kenapa, mungkin terlalu singkatnya atau terlalu kunonya tulisan itu. Tetapi kira-kira seperti ini. Kain itu artinya adalah memiliki atau kepemilikan. Mungkin itu berdasarkan ucapan Hawa ketika anaknya Kain itu lahir, dia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, Hawa mengira bahwa anak pertama yang dia lahirkan itu adalah seorang penolong, seorang juru selamat, seorang yang dijanjikan Tuhan di pasal 3, bahwa keturunan perempuan ini nanti akan meremukkan kepala ular. Tetapi dia salah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 dikatakan bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Ya, wajar, ya, wajar karena tentu ada perasaan yang mungkin gregetan, mungkin berharap ada sebuah pembalasan dendam setelah Hawa dijatuhkan dalam dosa, kejebak oleh ular itu yang berakibat sangat fatal bagi dia. Lalu kemudian Tuhan berkata akan ada permusuhan dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Jadi ada harapan bahwa Kain itu adalah anak yang dijanjikan yang akan meremukkan kepala ular itu. Tetapi sayangnya tidak. Firman Tuhan berkata bahwa Kain berasal dari si jahat. Kemudian Habil itu arti namanya nafas atau uap. Nah, entah kenapa dia dinamakan Habil yang artinya nafas atau uap. Seakan-akan itu menubuatkan hidupnya yang singkat seperti uap. Nah, itu sebabnya ada sebagian orang tua yang percaya bahwa nama itu juga mengandung doa. Memberi nama nggak boleh sembarangan, karena di dalam nama itu dititipkan doa kepada Tuhan tentang anaknya. Nah, itu sebabnya kita juga jangan sembarangan ya memberi nama kepada anak kita ya. Berilah nama yang baik, berilah nama yang mengandung doa yang baik untuk anak kita nanti. Nah, baik. Sekarang di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya,
maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, teman-teman sekalian, dua bersaudara ini rupanya beribadah bersama-sama. Dan mereka juga mempersembahkan korban persembahan bersama-sama di ibadah itu. Nah, tentulah Adam dan Hawa sebagai orang tua yang mengajarkan kepada mereka tentang kewajiban untuk ibadah ini, kewajiban untuk menyembah Tuhan, kewajiban untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, itu artinya adalah bahwa tugas orang tua untuk mengajar anaknya mengenal Tuhan. Tugas orang tua untuk mengajar anaknya menyembah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menaruh imannya, harapannya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya sedih mendengar ada orang tua, untungnya tidak banyak, yang dia seakan-akan bijak berkata seperti ini. Saya orang tua yang demokratis, saya membebaskan anak saya mau beragama Kristen atau beragama yang lain, itu saya berikan kebebasan, saya demokratis, saya menganut Pancasila. Jadi dalam keluarga saya enggak semuanya Kristen, ada juga yang beragama lain dan kami rukun. Ya, itu sesuatu yang menyedihkan, ya, sesuatu yang menyedihkan. Itu sesuatu yang sebenarnya bermakna lain, bermakna seperti ini. Orang tua gagal melaksanakan tugasnya, gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk membawa anaknya agar mengenal Tuhan, agar percaya kepada Tuhan, agar menyembah Tuhan, agar mengasihi Dia. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang aneh, yang tidak memiliki keyakinan iman tentang Kristus. Mengapa? Karena jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimanakah mungkin seorang tua bisa bersikap demokratis, membebaskan anaknya untuk beragama apapun? Itu sesuatu yang gila, ya. Karena kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak kita selamat. Anak kita nanti hidup di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi saya pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu yang terdengar bijak tapi sebenarnya bodoh, ya, karena dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Dia tidak mengerti bahwa di ujung kehidupan ini kita akan masuk kepada kekekalan. Urusannya nggak sesimpel itu. Kalau sudah tua mati udah hilang seperti itu, bukan. Nah, teman-teman, jadi di dalam perikop ini, Kain dan Habil digambarkan berarti sudah besar. Sebab mereka sudah punya tanggung jawab mereka masing-masing. Kain sebagai petani dan Habil sebagai pengembala domba. Ya, tentu ini mengajar kepada kita semua bahwa setiap anak saat dia bertumbuh menjadi dewasa, dia nggak boleh nganggur, dia nggak boleh jobless. Dia harus punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Ya, nah, dan kita semua yang sudah bekerja dan sudah punya tanggung jawab, punya kewajiban tanggung jawab untuk membawa persembahan kita sendiri kepada Tuhan. Nah, itu harus dicatat, ya, harus dicatat. Membawa persembahan itu kepada Tuhan. Sebaiknya jangan dititipkan kecuali situasi yang khusus. Nah, kadang-kadang saya sedih ketika ada orang Kristen yang memilih untuk menitipkan persembahan atau persepuluhannya, tapi dia sendiri nggak pernah datang ke gereja dan dia merasa dia dengan itu cukup. Nah, jangan, itu nggak bagus. Nah, cerita ini dicatat, walau sangat singkat, tetapi memberi pelajaran yang sangat penting
tentang apa yang harus kita bawa kepada Tuhan pada saat kita menyembah Dia. Nah, ini penting sekali. Ya, ini sangat dasar, tapi ini sangat memberkati kita semua. Nah, bagaimana sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan? Bagaimana seharusnya ketika kita beribadah? Bagaimana seharusnya ketika kita datang ke gereja? Nah, teman-teman, saya mencatat pelajaran di sini yang pertama adalah hati yang tulus. Hati yang tulus. Kita perlu datang kepada Tuhan pada saat kita menyembah Dia, pada saat kita beribadah, pada saat kita datang ke gereja, kita perlu membawa hati yang tulus. Tuhan mengindahkan persembahan Habil, tetapi Kain tidak. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah yang dia garap, sedangkan Habil mempersembahkan anak sulung kambing dombanya berikut dengan lemak-lemaknya. Nah, apakah perbedaannya? Melalui kalimat ini, Alkitab mau berkata seperti ini, Habil memberi persembahan yang terbaik. Persembahannya adalah merupakan persembahan sulung, hasil pertama dari ternaknya. Dan itu, ketahuilah, tidak mudah. Tidak mudah untuk kita bisa memberi persembahan yang seperti ini. Habil tidak menunggu atau tidak menyeleksi anak kambing dombanya terlebih dulu, lalu kemudian yang baik, yang terbaik, dia ambil untuk dirinya sendiri karena sayang, sedangkan yang kira-kira jelek, yang kurus, yang penyakitan, yang kayaknya nggak subur, barulah kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, bukan sering ya, nggak adil juga begitu. Acap kali saya melihat seperti ini, ya terjadi di tengah-tengah atau di antara orang Kristen, di tengah-tengah anggota gereja. Kalau sesuatu yang bagus dimiliki untuk dirinya sendiri. Kalau sesuatu itu sudah jelek, barulah kemudian dipersembahkan untuk Tuhan, dibungkus dengan bahasa yang baik. Nggak bisa seperti itu. Tapi itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Barang yang sudah jelek, yang sudah bodol, diserahkan kepada Tuhan. Kalimat yang dipakai dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi Habil tidak. Dia memberikan persembahan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, sejatinya persembahan adalah merupakan gambaran hati kita. Persembahan itu adalah merupakan gambaran dari sifat kita, dari watak kita, dari karakter kita, dari tulus tidak tulusnya kita, pelit tidak pelitnya kita, baik atau tidak baiknya kita, licik atau tidak liciknya kita. Kadang-kadang ada orang yang ketika memberi persembahan itu dibuat sebegitu rupa sehingga terekspos. Padahal itu juga bukan persembahan yang terbaik yang diberikan. Ya, dulu ada orang yang dia bertugas jadi WL, dan ketika masuk kepada saat persembahan persepuluhan, dia lalu dengan kata-kata yang antusias dia berkata, ini bulan baru, saatnya kita untuk mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tapi dia nggak pernah memberikan persepuluhan itu. Jadi itu digunakan untuk membangun citra diri seakan-akan dia baik, seakan-akan dia murah hati, seakan-akan dia mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Nah, saya juga pernah sedih ketika ada sebuah orang tua keluarga, ya dia punya lebih dari satu anak,
Lalu kemudian anak salah satu dari anaknya itu bermasalah sekali, bikin pusing kepala, suka berurusan dengan polisi. Sementara anak-anak yang lainnya normal, ya, masalah dengan narkoba dan lain sebagainya. Suatu hari dia telepon saya, dia bilang, "Pendeta, saya ingin anak saya ini daripada bikin pusing, lebih baik biar dia sekolah pendeta saja." What? Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Ketika saya SMA, sebelum saya masuk ke seminari sekolah teologi, saya ranking 1 dari 600 siswa di sekolah saya. Jadi orang tua saya tidak memberikan persembahan bodol, tapi memberikan persembahan terbaik yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Ya, itu sedih kalau sebenarnya orang salah, apa ya namanya, sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang jelek itu kemudian barulah dipersembahkan kepada Tuhan. Itu nggak boleh. Kalau kita ada rasa hormat kepada Tuhan, kalau kita ada rasa kasih yang tulus kepada Tuhan, teman-teman sekalian dengarkan, perpuluhan tidak akan dihutang. Yuk, berapa kali ini sering terjadi di antara orang-orang Kristen, di antara anggota gereja, di antara kita semua, yang kalau menyanyi seakan-akan kitalah yang paling cinta kepada Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya, tapi perpuluhan sering dihutang. Persembahan, kalau kita ada rasa hormat kepada Tuhan, kalau kita ada rasa kasih yang tulus kepada Dia, persembahan akan kita siapkan dari sejak pertama kita menerima uang. Bukan sisa-sisa belanja atau sisa-sisa dari uang jajan kita. Setelah sisa baru kemudian kita jadikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pada waktu istri saya diterima bekerja. Pada waktu itu sesuatu dia buat di dalam hati dia, dan dia bilang kepada saya, "Aku mau gaji 100% tahun pertama aku kerja itu untuk Tuhan." Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah tahun pertama loh. Bukan bulan pertama saya berikan buat Tuhan, tapi tahun pertama. Jadi dia bekerja tanpa menerima, tanpa bisa menikmati hasilnya, karena dia sudah berkata seperti itu dan itu ditepati. Nah, oleh sebab itu saya biasanya nggak mau komentar banyak kalau ada orang ribut tentang persepuluhan, boleh nggak diserahkan ke bukan gerejanya dan lain sebagainya. No. Orang kalau pelit, kalau masih belum lahir baru, terus kamu terserah kamu mau ngomong apa saja, tapi intinya satu, bahwa kamu memang belum bertobat. Ya. Kamu nggak punya hati yang tulus, kamu nggak punya rasa hormat kepada Tuhan, kamu nggak punya rasa kasih yang tulus kepada Dia. Haleluya. Nah, apakah sebenarnya rahasia untuk kita diberkati oleh Tuhan? Raja Salomo, orang yang sangat kaya di sepanjang zaman, berkata begini di Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Nah, teman-teman sekalian, kita disuruh memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita disuruh memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Nah, kata muliakanlah Tuhan dalam terjemahan lain dipakai kata hormatilah Tuhan. Jadi kita hormat atau tidak kepada Tuhan itu sebenarnya kelihatan dari persembahan kita dan cara kita mempersembahkannya.
Oleh sebab itu kalau ada orang yang banyak menegosiasi tentang perpuluhan, tentang persembahan, sebenarnya cuma satu, bahwa engkau tidak memiliki rasa hormat dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Kamu memperlakukan itu seakan-akan itu uang milikmu yang kamu dapatkan dengan hasil jeripayahmu tanpa keterlibatan Tuhan sama sekali dalam semua perkara itu. Teman-teman, jadi dengan persembahan seperti itu, kita mendapatkan gambaran bahwa Habil datang kepada Tuhan dengan cinta yang tulus kepadanya. Persembahan adalah merupakan ungkapan ketulusan hati kita. Persembahan adalah merupakan ungkapan rasa hormat kita kepada Tuhan, dan hasilnya apa? Ayat 4 bagian B berkata, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Lihat, bukan hanya persembahannya yang diterima oleh Tuhan, tetapi juga orangnya, Habilnya. Nah, kalau kita mau Tuhan berkenan kepada kita, maka ibadah datanglah dengan hati yang tulus. Nah, sekarang bagaimana dengan Kain? Kita lihat Kain. Nah, sayangnya Kain tidak punya sikap yang sama. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Kalimat yang dipakai biasa, tidak menggambarkan sebuah tindakan yang terbaik. Dan sebagai persembahan pertama dia hanya mempersembahkan sebagian saja. Dan hasilnya ayat yang kelima berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, hati yang seperti apa yang kita bawa kepada Dia? Hati yang tuluskah? Rasa hormatkah? Hati yang tulus dan rasa hormat itu sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak, walaupun memang dia sebenarnya ungkapan yang abstrak. Jangan kita berkata, emangnya siapa yang tahu kalau kita tulus atau tidak? Emangnya siapa yang bisa tahu kalau saya hormat atau tidak? Emangnya itu kelihatan? Nah, teman-teman sekalian, ketulusan dan rasa hormat memang tidak kelihatan. Tetapi firman Tuhan mengajar, dari persembahanmu itu, engkau tulus atau tidak, engkau hormat atau tidak, itu kelihatan. Mengapa? Karena sikap hati itu mempengaruhi tindakan kita. Itu yang kita seringkali lupa. Itu yang seringkali kita nggak sadar. Atau mungkin karena kita dibutakan oleh sesuatu, maka kita tidak berpikir bahwa itu akan terlihat dari persembahan kita. Jadi, ibadah kita diberkati Tuhan atau tidak, itu tergantung dari sikap hati kita. Apakah kita tulus atau tidak, apakah kita datang dengan rasa hormat atau tidak, itu kelihatan dari tindakan kita. Dan yang kita mau, ibadah kita diterima Tuhan. Betul? Oleh sebab itu, datanglah ke gereja dengan hati yang tulus. Datanglah beribadah dengan hati yang tulus. Datanglah menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Lalu kemudian pelajaran yang kedua dari Kain dan Habil ini adalah bahwa kita harus datang dengan iman. Kita harus datang dengan iman. Keterangan tentang Kain dan Habil sangat singkat. Memang itu sebabnya saya meminjam Ibrani pasal 11 ayat 4 untuk menolong kita mengerti lebih jauh. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, Habil datang menghadap Tuhan dengan iman.
Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan yang diberikan oleh Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Semoga kita juga seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Karena ibadah, kalau disertai dengan iman, itu luar biasa berkatnya. Ya, luar biasa berkatnya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Mengapa persembahan Habil disebut dilakukan dengan iman? Nah, secara praktis iman bisa kita definisikan seperti ini. Iman adalah berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya. Yang namanya orang yang punya iman kepada Tuhan, maka dia percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, memegang itu dengan sepenuh-penuhnya dan kemudian melakukannya. Karena orang yang beriman pasti percaya Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya. Kalau tidak, ya tidak. Nah, sekarang begini. Ingatkah kita Adam dan Hawa bahwa beliau sudah jatuh ke dalam dosa? Dan upah dosa itu ialah maut, kematian kekal. Dan itu yang menimpa semua orang, termasuk Kain dan Habil, dan juga termasuk kita. Jadi, supaya manusia bisa tetap hidup di hadapan Allah dan dibenarkan, maka Tuhan menuntut kematian pengganti. Saya ulangi lagi karena ini penting sekali. Jadi supaya manusia bisa tetap hidup di hadapan Allah dan dibenarkan, maka Tuhan mengganti. Kematian akibat dosa itu harus diganti dengan kematian yang lain. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mendapati dirinya telanjang. Lalu, Adam dan Hawa kemudian memakai daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi itu tidak bisa. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat menjadi pengganti akibat buruk dari dosa. Maka Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Nah, karena itu Tuhan harus membunuh terlebih dahulu binatang supaya bisa diambil kulitnya. Ini menjadi gambaran bahwa untuk bisa tetap hidup di hadapan Tuhan, harus ada kematian pengganti yang dikorbankan. Ini menjadi gambaran tentang hubungan manusia dengan Allah. Gambaran tentang Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib sebagai pengganti kematian manusia karena dosa-dosanya. Nah, persembahan Habil memenuhi kriteria ini. Nyawa kambing domba yang dipersembahkan itu menjadi pengganti nyawa Habil itu sendiri. Karena itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 tadi, karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban korban Kain, Nah, di kemudian hari, melalui Musa, Tuhan menetapkan persembahan kambing domba ini juga lembu sebagai cara umat Tuhan beribadah kepada Allah di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru, Allah sendirilah yang mempersembahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai korban pengganti melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Jadi, kalau kita rangkum dan kita simpulkan, maka Habil datang kepada Tuhan dengan iman. Sekarang bagaimana dengan Kain? Di surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 dikatakan seperti ini, 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah ia membunuhnya, dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang sangat disayangkan. Apa itu? Tidak ada iman pada diri Kain. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, bukan iman yang dia bawa kepada Tuhan, tetapi hati yang jahat. Bukan iman yang dia bawa pada saat dia menyembah Tuhan, tapi Kain membawa dosa.
Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Kalau kita datang ke gereja, tapi kita masih membenci orang lain. Kita datang ke gereja, kita masih suka iri hati, sirik kepada orang lain. Hati-hati. Hati-hati kalau kita tipe orang yang selesai ibadah, malah asik bergosip menjelekan orang lain. Ibadah bukannya datang dengan membawa iman, tetapi datang dengan membawa hati yang jahat, membawa dosa. Ibadah seperti itu, ibadah yang tidak akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi bagaimana kalau kita tahu bahwa ibadah kita diberkati Tuhan atau tidak? Teman-teman sekalian, kita bisa melihatnya ini. Lihat apa yang dibawa pulang setelah ibadah. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Kita yakin Habil pulang dengan hati damai dan hati sukacita, sebab Tuhan mengindahkan Habil dan juga korban persembahannya. Sedangkan Kain, apa yang dia bawa pulang? Ayat yang kelima berkata seperti ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain pulang ibadah, tapi hatinya tidak damai. Nggak ada sukacita pada diri dia. Bahkan dikatakan hatinya sangat panas dan mukanya muram. Pulang-pulang bawaannya marah-marah. Pertanyaan saya, ada nggak yang seperti itu? Mengalami seperti ini. Jadi ibadah diberkati Tuhan atau tidak, itu tergantung siapa. Teman-teman, pelajaran kita mengatakan itu tergantung diri kita sendiri. Itu tergantung dari sikap hati kita. Itu tergantung dari tindakan kita. Karena itu, jangan menyalahkan musik. Habis musiknya sih nggak bagus. Zaman itu kan nggak ada musik. Siapa yang memainkan musik pada saat Kain dan Habil menyembah Tuhan? Habis sih gedungnya kurang bagus. Jangan menyalahkan gedung. Kain dan Habil tidak ibadah di gedung. Saya nggak diberkati. Kenapa? Khotbahnya nggak bagus, menyinggung perasaan. Waktu itu Kain dan Habil menyembah Tuhan, beribadah. Nggak ada pengkhotbah. Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Jadi aneh kalau kita ibadah, kita garing, kita merasa nggak diberkati oleh Tuhan, merasa tidak menerima berkat dalam suatu ibadah, lalu kemudian cerita-cerita. Jangan cerita-cerita. Itu seperti mengumumkan aib diri kita sendiri, bahwa kita sendiri ya yang sebenarnya tidak benar. Karena diberkati atau tidak dalam sebuah ibadah, itu tidak tergantung kepada siapa-siapa. Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Karena itu teman-teman sekalian, jangan membawa dosa ke gereja. Jangan membawa hati yang jahat seperti Kain. Tapi datanglah dengan iman seperti Habil. Ibadah itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan karena itu sesuatu yang baik pasti terjadi. Itu namanya iman. Saya sedih di waktu yang lalu di kota saya. Lagi ibadah, berantem. Lalu kemudian kacau di dalam gereja itu. Sebagian keluar, lalu gerejanya itu dilempari batu oleh jemaatnya sendiri. Aneh, ya aneh. Kenapa bisa seperti itu? Di lingkungan badan pengurus daerah di
tempat saya itu juga pernah terjadi seperti itu. Ya, ribut di gereja, ya sampai katanya gebrak-gebrakan, sampai katanya ancam-mengancam satu dengan yang lainnya gitu. Alalah, kenapa seperti itu? Ibadah yang seharusnya menjadi berkat, tapi menjadi sebuah ajang perselisihan. Satu orang membenci orang yang lain, satu pihak menyerang pihak yang lain, dan lain sebagainya. Lalu ngapain kamu datang ke gereja kalau seperti itu? Ya, kita harus datang dengan iman. Kita harus datang dengan hati yang baik. Jangan membawa hati yang jahat seperti Kain. Tapi memang ada orang Kristen yang datang ke gereja dengan hati yang jahat seperti Kain. Jika tidak, enggak akan ada permusuhan satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Tapi bukankah itu menjadi cerita umum bahwa bisa saja satu Kristen dengan Kristen yang lain saling menyerang, saling mengancam. Datang dengan iman. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, datanglah dengan niat hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Datanglah dengan niat untuk bertobat. Ya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari Kain dan Habil ini adalah ketika kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan beribadah, datanglah dengan niat hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Datang dengan niat untuk bertobat. Di ayat 6 dan 7 Tuhan menegur Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah teman-teman, Tuhan menegur Kain. Tuhan sendiri yang berkhotbah. Tuhan mengingatkan Kain, Kain, jika kamu tidak berdosa, dosa akan menguasai kamu. Kalau kamu tidak bertobat, hidupmu nggak akan baik. Kamu nanti akan dipakai buat cempal atau buat ngelap barang-barang kotor. Jadi dosa itu memang tidak langsung menguasai manusia. Awalnya cuma mengintip. Nah, itu namanya godaan. Karena itu Tuhan berkata kepada Kain, Kain, kamu tidak boleh kalah. Kamu tidak boleh kalah. Nah teman-teman, nah itu realitanya. Bahwa dunia ini, hidup kita ini dikelilingi oleh dosa yang mengintip, mencari sebuah kesempatan untuk menguasai kita atau menjatuhkan kita. Tetapi sayangnya adalah bahwa Kain tidak menerima teguran Tuhan. Sehingga di ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Waktu masih kecil, sekolah minggu dan belum mengerti, teman-teman saya mungkin juga menyayangkan kenapa diajak Kain si Habil mau. Ya siapa yang nggak mau diajak ke padang? Mungkin mau diajak makan di restoran padang, mau makan nasi padang. Ketika Kain datang kepada Tuhan untuk beribadah, dia tidak datang dengan niatan hati untuk bertobat. Dia tidak datang dengan niatan untuk dibentuk, untuk dibangun, untuk dididik oleh firman Tuhan, supaya dia jadi pribadi yang lebih baik. Karena itu teman-teman, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Hati-hati dengan dosa ketersinggungan. Hati-hati dengan dosa iri hati. Hati-hati dengan dosa kemarahan. Hati-hati dengan dosa dendam. Hati-hati dengan dosa membenci.
hati-hati dengan dosa kesempurnaan. Orang yang dikuasai dosa seperti ini, teman-teman, suka berantem. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Ya, ajak adiknya itu pergi ke padang, lalu kemudian dibunuh di sana. Orang yang dikuasai dosa seperti ini suka berantem. Nggak hanya berantem di pasar-pasar, nggak hanya berantem di terminal-terminal, tapi juga di gereja dia berantem. Sesama Kristen diajak berantem. Sesama Kristen dimusuhi. Sesama Kristen dijahati. Sesama Kristen digosipi. Sesama Kristen difitnahi. Sesama Kristen dijelek-jelekan. Sesama Kristen dicelakai. Dan saya dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau mau ngajak berantem, jangan ngajak berantem sesama Kristen. Karena banyak orang Kristen yang harus menjaga perilakunya dan juga hatinya, sehingga nggak mau menanggapi ajakan berantem itu. Dan lagi pula kan nggak gagah ngajak berantem sesama Kristen. Kalau mau ngajak berantem itu, ajaklah itu yang di luar sana, yang menjelek-jelekan kekristenan, yang menghina-hina kekristenan, dan yang nggak pernah diapa-apain oleh aparat walaupun itu sudah melanggar undang-undang. Itu yang harusnya diajak berantem. Ya, yang suka ngancam-ngancam Kristen itu, kalau kamu memang pemberani, kalau kamu memang laki-laki, kalau kamu memang gagah, kalau kamu memang hebat, ya. Kalau beraninya ngajak berantem sesama Kristen itu pengecut, itu. Dan sudah begitu, nggak bisa ditegur. Kalau ditegur tersinggung, diingatkan marah, lalu kemudian mukanya muram. Kalau ditegur, emangnya salah gua apa? Nah, ibadah itu menjadi berkat, teman-teman. Kalau kita datang dengan niat hati untuk bertobat, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu sebabnya mengapa ada khotbah, supaya kita belajar sesuatu yang baik. Terus kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang perlu dibuat menjadi lebih baik lagi atau diperbaiki, nah itu peran dari firman Tuhan. Jadi kalau ada orang ibadah nggak berubah-berubah, memang pada dasarnya dia tidak ingin berubah, nggak ada niatan untuk bertobat. Loh, kan saya udah bertobat percaya Tuhan Yesus. Iya, itu bertobat namanya percaya Tuhan Yesus. Tapi ingat, bahwa kita belum sempurna. Ada sifat, perilaku, watak, tabiat, karakter, kebiasaan, atau sesuatu yang lain yang kita masih kurang, yang kita perlu diperbaiki, yang kita perlu dibangun. Nah, itu sebabnya fungsi firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau ada orang ibadah nggak berubah-berubah, ya memang pada dasarnya dia nggak ada niatan untuk bertobat. Datang ke gereja seperti datang ke bioskop, bayar tiket, masuk ke ruangan, nonton, selesai pulang. Makanya kan ada istilah datang, duduk, diam, pulang. Suatu hari nanti, orang yang seperti itu akan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Akhirnya, Kain membunuh adik kandungnya sendiri, adik satu-satunya. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ada orang Kristen yang berantem dengan orang Kristen lainnya, menjadi orang Kristen lainnya, padahal sama-sama anak Tuhan. Padahal kita ini sebenarnya keluarga rohani. Bapak kita sama, Tuhan kita sama, dan status kita di hadapan Tuhan juga sama. Kita semua tuh sama-sama anak-anak Tuhan. Ya. Dan kita nanti juga sesurga. Karena itu yuk, ketika kita bergereja dengan hati yang tulus. Kita bergereja dengan iman yang sesungguhnya.
Kita bergereja dengan niatan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga dari waktu ke waktu kita bisa dibangun. Dan itu ibadah yang diterima Tuhan. Itu penyembahan yang diterima Tuhan. Itu ibadah yang Tuhan berkenan kepada kita semua. Kalau kita datang dengan membawa ketiga hal tadi, hati yang tulus, iman, dan juga niatan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian sharing saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor Setio. Tapi memang banyak sekali ya Pastor Setio ya, peperangan yang sesama orang Kristen ini sendiri ya Pastor ya, yang nggak bisa dihindarkan gitu ya. Bahkan karena mungkin ego pribadi atau apa gitu ya, nggak ada yang berani mengalah gitu ya Pastor ya. Sayangnya iya. Sayangnya iya. Kalau nggak salah, Sema Adonai itu kan muncul karena ada peperangan di sebelumnya. Ya ada skisma lah gitu ya Pastor ya istilahnya. Oke. Ya teman-teman, nanti bisa untuk saya angkat tangan ya kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Oke Pastor, tadi kan ngomong soal Kain dan Habel ini Pastor. Ada juga gini Pastor, yang menganggap ya Kain kan berhubungan dengan hal-hal yang jahat gitu kan. Tapi hal-hal yang jahat itu dihubungkan pada keturunan salah satu orang gitu loh Pastor, sama apa ya gitu kayak teologi untuk membenci gitu ya, kayak itu pun juga dipakai semacam antisemit juga memakai hal-hal yang seperti itu gitu loh Pastor. Dan itu juga seringkali ya orang amin-amin aja gitu Pastor kalau ada orang yang menebarkan kebencian dengan pakai ayat-ayat seperti itu gitu loh Pastor. Bagaimana cara kita untuk melawan hal yang seperti itu Pastor? Kadang karena yang ngomong itu ada orang-orang yang terpandang juga gitu loh Pastor. Iya. Itu sebabnya juga kenapa ada Calvinism dan juga Arminian. Ya itu makanya Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini, anggur yang baru nggak bisa ditaruh di kantong yang lama. Kantongnya harus juga kantong yang baru, barulah anggur yang baru itu bisa disimpan di kantong yang baru itu tanpa ada masalah, ya, tanpa ada masalah. Itu. Nah, itu sesuatu yang memang harus. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang lahir baru. Ya, kalau kita tidak lahir baru, kita masih ada di hidup yang lama, ya. Lalu kemudian kita membaca Alkitab, maka hidup yang lama itu, hidup yang belum bertobat, hati yang masih jahat itu kemudian mengambil bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan kejahatan dia, maka itu dijadikan sebagai sebuah pembenaran dari pikiran jahat yang dia miliki. Sehingga kemudian ada, ya kita sejarah memberikan contoh seperti misalkan yang tadi disebutkan Bro Agus, gerakan anti-Smith dan macam-macam lah, seperti itu. Nah, ada orang-orang yang memang lucu seperti itu, menyedihkan sebenarnya. Ya, padahal Tuhan Yesus, padahal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang berdosa Tuhan kasihi tanpa pandang bulu, ya,
tanpa pandang bulu, dan semua manusia diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bertobat sampai nafas terakhir yang dia hembuskan. Itu kalau kita melihat di silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1, itu bukankah di situ ada orang-orang lain dan juga ada orang-orang yang seyogianya jangan ada di situ deh namanya. Ya, seperti misalkan nama Rahab misalnya. Ya, Rahab itu kita ketahui adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Ya, tapi kan dia bertobat. Iya. Tapi kan sebenarnya Tuhan bisa memilih wanita yang clear, yang bersih untuk diletakkan sebagai salah satu nama dari silsilah Tuhan Yesus. Tapi melalui itu semua Tuhan sebenarnya memberikan pesannya bahwa dia mengasihi semua orang. Walaupun orang itu berbeda dengan kita, walaupun orang itu nggak sebangsa dengan kita, seperti Rahab itu, ya, bukan umat pilihan Allah, ya. Walaupun orang itu cara berdosanya nggak sama dengan kita. Makanya saya suka sekali dengan insiden yang diungkap oleh firman Tuhan. Seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu kemudian diarak, dibawa kepada Tuhan Yesus, dan menuntut agar wanita itu dilempari dengan batu sebagaimana diatur di dalam hukum Musa. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, baiklah, kalau itu tuntutan kalian, maka siapa yang paling tidak berdosa, hendaklah dia yang paling pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Dan apa yang terjadi? Gak seorang pun melemparkan batu kepada wanita ini. Jadi itu artinya apa? Artinya adalah semua orang itu punya dosa. Nah, kalau semua orang punya dosa, mengapa orang-orang berdosa itu marah kepada wanita yang kedapatan berbuat zina itu? Nah, itulah. Karena cara berdosanya wanita itu tidak sama dengan cara berdosanya mereka. Nah, itu jahatnya kita. Jahatnya orang-orang yang seperti itu. Gitu. Sehingga akhirnya berantem satu Kristen dengan Kristen yang lain. Kadang-kadang perbedaan yang sedikit saja, yang nggak substantif, yang nggak signifikan, itu dijadikan berantem gitu. Ya memang anggur yang baru itu nggak bisa di kantong yang lama, ya. Orang-orang seperti itu kan lebih anggun apabila dia pergi ke pasar lalu ngajak berantem preman-preman yang ada di pasar itu, daripada dia mencari orang Kristen lain diajak berantem. Gitu. Secara harafiah, Bro Agus, saya pernah diajak berantem sama orang. Pas kedudukan saya sebagai mahasiswa STT, coba bayangkan. Saya orang Surabaya, saya punya darah Madura, gitu. Mana ada kamus dalam hidup saya itu diajak berantem nolak. Nggak ada. Tapi saya takut dipecat. Sedangkan saya statusnya masih mahasiswa STT. Jadi saya minta waktu sebentar kepada orang yang menantang saya itu untuk mengusut tuduhan yang dia berikan kepada saya gitu. Nah, untunglah akhirnya apa yang membuat dia marah kepada saya itu sebuah fitnah yang kemudian diakui oleh teman saya. Tapi
poinnya bukan di situ. Poinnya, kenapa kamu ngajak saya berantem untuk perkara seperti itu, sedangkan kamu kan bisa menuntut saya pertanggungjawaban dari apa yang kamu anggap sebagai kebenaran, gitu. Nah, itulah. Jadi belum lahir baru, kantong yang lama, sehingga sifat membenci itu seakan-akan menemukan pembenaran ketika membaca Alkitab, lalu digunakanlah itu untuk membangun sebuah teologi yang sesuai dengan jiwa pembencinya itu. Sehingga dengan itu ya tentu kan dibungkus dengan kalimat yang logis, dengan kata-kata yang logis dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di zaman yang modern ini itu nggak terjadi lagi, ya, karena saya berharap kita semua makin maju, logika makin cerdas, informasi semakin mudah untuk diakses, apalagi dengan teknologi sekarang ini. Kalau sampai kita seperti orang kurang pengetahuan, mudah dihasut, ya itu kebangetan. Ya mudah-mudahan Bro Agus itu nggak pernah terjadi di zaman sekarang ini, atau masih terjadi, tapi saya kurang informasi. Silakan Bro Agus. Iya, oke, kita jeda sebentar ya, karena ada informasi yang akan disampaikan oleh Sister Aling terkait dengan promosi acara di channel kita. Silakan Sister Aling. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Sebentar ya. Ya, baik, dimulai dengan besok, hari Selasa 30 Januari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya. Kali ini temanya adalah karakter dan karisma. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Rufrisno, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian, di hari Rabu 31 Januari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini temanya adalah lapar akan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, di hari Kamis, tanggal 2 Februari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah emosi. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, nah ini adalah mengenai channel baru kami ya Bapak Ibu sekalian, yaitu Cahaya Firman. Jadi channel kami diganti ya namanya dengan channel Cahaya Firman. Jadi tolong subscribe channel YouTube baru kami, yaitu Cahaya Firman. Nah, contohnya ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa meng-add-nya ini dengan men-subscribe-nya ini dengan mengetik ini, @Cahaya Firman. Nah, seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan channel kami ini. Nah, dan untuk renungan pagi, Sema Adonai itu diadakan setiap hari, dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, hanya ada di channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Demikian juga ibadah online kami, dan juga renungan pagi dari gembala kami yaitu Pak Daniel, yang diadakan di hari Jumat 1 kali dalam seminggu. Nah, itu hanya ada di channel Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman dan men-share-nya, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain.
sehingga sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih, Sister Aling. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa resen terlebih dahulu ya. Ya, ini Pastor. Bagaimana kita menyikapi orang-orang Kristen gitu ya, yang sebenarnya agak anti dengan teologi, begitu hal yang tolol gitu ya, Pastor ya. Terus nganggap orang-orang yang belajar dengan teologi itu justru sebagai seorang yang seperti Parisi-Parisi abad sekarang gitu. Bagaimana kita menghadapi orang-orang Kristen yang hanya modal percaya aja gitu loh, Pastor, tanpa menggunakan logika seperti itu, Pastor? Iya. Ketika orang itu berpendapat seperti itu, dia sedang berteologi sebenarnya. Ya, begini, kita gini, Bro Agus, ketika kita mempertimbangkan sesuatu atau menilai sesuatu, itu kita gunakan lebih dari satu sudut pandang ya, itu enggak boleh kita cuman melihatnya dari sudut pandang teologi saja ya. Orang-orang seperti itu ya. Kadang-kadang kan juga ada orang yang menyerang apa namanya sebuah gereja ataupun sebuah aliran, denominasi atau apalah kayak begitu, atau secara keseluruhan gereja itu kadang-kadang hanya gara-gara satu apa namanya istilah, satu ungkapan kayak begitu. Itu, dan sengaja dibuat komparasi yang nggak seimbang atau nggak adil kayak begitu. Kalau saya itu melihatnya sebagai strategi marketing ya, strategi marketing. Ketika seseorang punya sebuah jualan, hal yang dia lakukan adalah merebut trust orang lain agar menganggap bahwa jualan dia itu adalah yang terbaik. Nah, yang dia lakukan adalah dengan menjelekkan pihak lain gitu. Kan ada orang yang seperti itu, ya. Itu seperti kampanye sekarang ini loh, yang dilakukan para buser-buser itu loh. Ya, mereka tidak mengkampanyekan capres yang didukungnya, ini programnya, ini visi misinya, ini gitu. Tapi yang dilakukan adalah sibuk menjelekkan capres lawannya, gitu. Sehingga saya juga bingung sebenarnya. Kamu itu kok nggak membicarakan program visi misi dari capresmu supaya kami itu tahu capresmu itu punya program sebagus apa. Tapi kok kamu sibuk menjelekkan, membahas capres yang lain yang menjadi lawanmu dengan terus mencari kekurangannya, bahkan sesuatu yang apa ya namanya, yang nggak salah dibikin, dipelintir menjadi itu seperti salah kayak begitu. Nah, itu apa bedanya perilaku dengan orang-orang seperti itu? Ya, nah, nggak ada yang namanya orang itu tidak berteologi. Orang yang berpendapat bahwa saya tidak mau teologi dalam kekristenan, dalam membaca Alkitab, dalam apa namanya bergereja, dalam mengikut Tuhan, itu sebenarnya dia sedang berteologi. Ya, sebenarnya dia sedang berteologi. Nah, cuman
cara dia mempromosikan teologi dia adalah dengan cara menjelekkan teologi yang lain, supaya teologi dia seakan-akan yang terbaik, kayak begitu. Nah, itu sebenarnya cara yang tidak elegan, cara yang tidak terpelajar, cara yang kampungan lah, seperti itu. Nah, jadi kalau orang mengerti, ya setiap orang itu seperti itu. Saya pernah kok ada percakapan yang saya sesali dengan seorang hamba Tuhan senior yang tidak sedenominasi dengan saya. Ya, saya Protestan, beliau dari gereja yang beraliran Pentakosta. Waktu itu ngomongin tentang Roh Kudus, ya, nyinggung-nyinggung. Saya waktu itu mereferensi bukunya Billy Graham, ya. Kalau baptis itu termasuk membaca bukunya Billy Graham tentang Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu. Lalu dia bilang begini, dia bilang, itu kan doktrin begitu. Kita jangan mengikuti doktrin begitu. Bingung saya kalau orang bilang kita jangan mengikuti doktrin. Terus mengikuti apa? Mengikuti ini ya, itu doktrinmu. Itu doktrinmu. Kamu itu sedang berdoktrin ketika kamu bilang kamu jangan ikutin doktrin itu. Nah, itu memang doktrin kamu seperti itu. Nggak mungkin orang itu tidak mempunyai doktrin, itu nggak mungkin. Cuman yang kamu maksudkan adalah saya tidak suka dengan doktrin kamu karena saya punya doktrin saya sendiri, kayak kan begitu. Nah, kita tentu harus mengerti kepada jebakan-jebakan kalimat seperti ini. Itu kan sebenarnya jebakan kalimat. Itu ya enak aja. Saya pernah lagi jalan-jalan di supermarket, kemudian didatangin orang, disuruh ke gerejanya dia. Saya tanya, kenapa saya harus ke gereja kamu? Nanti bisa ibadah. Memangnya di gereja saya nggak ibadah gitu. Nanti bisa belajar firman Tuhan. Memangnya di gereja saya nggak belajar firman Tuhan. Saya terus tanya aja terus begitu. Saya tanya terus begitu. Akhirnya dia bilang, nanti bisa tanya kepada pemimpin kami begitu. Nah, maksudnya itu orang-orang seperti itu mengira diri cerdas ketika dia bilang dia tidak suka teologi, dia tidak mau belajar teologi, dan macam-macam lah kayak gitu. Lalu kamu apa dong? Ya, kita semua itu berteologi dengan cara kita masing-masing. Cuma ada yang terdidik, akademik, dalam standar tertentu. Ada yang lawaran gitu, lawaran apa bahasa Indonesianya itu, yang nggak pakai pendidikan, yang asal menggunakan pikiran, wawasan sendiri. Ya lah, kalau wawasannya luas ya nggak apa-apa, kalau standarnya tinggi ya nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa itu bagaimana? Ya, tanpa itu bagaimana? Saya ambil sebuah contoh ya, Bro Agus. Saya berkunjung ke sebuah oma-oma gitu. Saya mendapat 2 kali lah mendapat kata-kata yang nggak pas gitu. Pak, pendeta, saya orangnya tidak mau percaya begitu saja, walaupun pendeta yang bilang begitu. Maksudnya tentang Alkitab ya, tentang kekristenan gitu. Saya punya pendapat sendiri, kecuali penjelasan pendeta itu bisa saya terima, saya masuk akal gitu. Saya mau bagaimana gitu ya. Saya buat analoginya. Beliau sukunya Batak ya, saya Jawa.
Mungkin nggak saya berkata seperti ini, Opung, kalau Opung mengajar saya, ngasih tahu saya tentang tradisi Batak, aturan-aturan Batak, saya tidak akan percaya. Saya tidak akan begitu saja menerimanya. Saya nggak akan percaya. Saya punya pandangan saya sendiri. Kan ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Si Opung pasti jauh lebih mengerti, lebih paham daripada saya. Karena beliau orang Batak, saya orang Jawa. Sebelajar-belajarnya saya tentang kebatakan, pasti beliau lebih paham. Nah, kadang orang nggak bisa menempatkan dirinya. Itu kalau begitu, itu namanya soalnya adab, bukan soal bukan soal teologi, bukan soal apa, itu namanya adab. Kalau saya orang Jawa menganggap lebih pintar tentang hal Batak dari kepada orang Batak itu sendiri, nggak mungkin dong. Itu kan berarti namanya saya nggak bisa melihat diri saya seperti apa, orang lain seperti apa gitu. Selalu menganggap diri saya lebih pandai daripada semua orang, itu kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bro Agus, makanya ada yang namanya pelajaran mata kuliah psikologi agama. Jadi kadang-kadang pendekatan kita itu kepada orang itu dari sudut itu psikologinya, sebab yang berpendapat itu adalah orangnya, kejiwaannya, kepribadiannya, karakternya, wataknya, sifatnya. Jadi kita kadang-kadang nggak harus kita membahas teologi dia. Itu kalau saya ya, nggak harus kita membahas teologi dia. Orang itu punya sesuatu masalah. Ya, terlalu sombongkah? Terlalu butakah? Nggak bisa melihat dirinya sendiri? Nggak bisa melihat orang lain itu sedalam apa? Orang itu setinggi apa? Orang itu ya seperti itulah Bro Agus. Jadi itu kalau menurut saya masalah karakter, masalah adab ya. Satu lagi sebuah analogi contoh, itu benar-benar terjadi. Saya kan dulu pelatih paduan suara. Saya bisa suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, karena kan saya harus memberi contoh kepada anggota paduan suara. Ini suara 1-nya, ini suara 2-nya, ini suara 3-nya, ini suara 4-nya gitu kan. Saya mesti melatih kayak begitu. Suatu hari saya itu disalahkan dan diajari nyanyi. Nah, yang ngajarin nyanyi itu siapa? Orang yang baca not aja nggak bisa. Astaga, salah saya apa? Nggak ada. Kamunya yang buta. Kamunya yang nggak bisa menempatkan diri. Kamunya yang mengira bahwa kamu itu hebat sehingga orang lain di bawah kamu. Saya tes langsung dia baca not, Bro Agus. Dan dia nggak bisa. Saya marahin dia. Baca not aja nggak bisa, kamu mau ngajarin saya. Yang saya adalah pelatih paduan suara. Nah, hal-hal semacam itu bukan tentang musik, tapi tentang karakter dari orang itu. Nah, jadi kalau kita seperti itu, kita menilai orang sekarang. Yuk, kita menggunakan pendekatan psikologi agama, jangan mengadakan pendekatan. Kenapa berdebat teologis dengan orang yang tidak mengerti teologi? Itu maksud saya seperti itu. Nggak usah ditanggapin ya. Tapi lihatlah dia dari sisinya itu. Oh, orang ini punya masalah psikologis. Ya sama seperti si Opung itu. Saya mendekati dengan pendekatan psikologi. Anda punya masalah yang berat, saya bisa memahami. Kamu ngomong apapun juga menyerang saya, apapun juga, saya nggak akan marah. Karena hidup saya tidak semenderita kamu. Gitu. Yaitu ada yang angkat tangan.
Iya, silakan Sister Aling. Iya, terima kasih Bro Agus. Pastor, aku mau menanyakan ini. Tadi kan Pastor menjabarkan bahwa jika kita tidak diberkati oleh Tuhan, itu karena salah dari ibadah kita sendiri ya, Pastor, seperti itu ya. Nah, Betul. apakah itu berlaku juga, Pastor, pada doa-doa kita yang kita panjatkan, Pastor? Maksudnya ya sikap hidup perbuatan kita itu terpengaruh pada doa-doa kita juga kah? Makanya ada doa yang nggak dijawab gitu, Pastor. Apa gimana ya? Silakan, Pastor ya. Terima kasih, Iya, Tuhan. haleluya. Ingatkah kita kepada perkataan Tuhan Yesus, bila kamu berdoa, lalu di dalam hatimu kamu ingat kamu punya masalah dengan saudaramu, Iya, Pastor. ya selesaikan dulu, berdamai dulu, ya supaya doamu didengar oleh Tuhan. Itu. Jadi memang itu tergantung kita ya, tergantung kita. Saya beri contoh ya, ini apa ya namanya? Saya punya anggota gereja, ingat gereja saya adalah gereja Baptis Protestan ya. Saya punya jemaah anggota gereja yang kemudian dia pindah ke Semarang. Di Semarang dia menikah akhirnya dan dia apa ya namanya kesengsem. Dia itu terpincut dengan hal-hal karismatik dan dia sering kali ibadah di gerejanya Pendeta Petrus Agung itu di mana ya? GSKI ya, GJKI ya, itu yang apa namanya seperti dia sering ke sana ya, dan backgroundnya baptis ya, dan karena semangat api yang baru itu menyala-nyala sehingga pokoknya dia termotivasi apa ya dengan hal-hal karismatik. Nah, tentu sebagai orang yang demikian dia ingin bahasa roh sebab orang lain juga berbahasa roh ya di kelompok karismatiknya itu. Jadi dia berdoa, nggak dapat. Dia berpuasa supaya dapat bahasa roh, karena kalau enggak bahasa roh enggak jos ya, enggak elit gitu, enggak sah gitu. Tapi enggak dapat. Astaga, dia berjuang, dia enggak dapat. Entah kenapa apa yang terjadi, saya enggak mengerti. Nah, itu berlangsung sangat lama ya, dan dia berpendapat gereja baptis itu enggak ada Roh Kudus ya, gitu. Ya nggak apa-apa ya. Suatu kali dia balik ke Kota Bogor, kemudian pas itu ibadah tutup tahun ya, kami biasanya kalau ibadah tutup tahun itu memang beda ya, nyantai banget, suasananya itu santai, nyanyiannya, pujiannya, penyembahnya itu santai banget. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba orang itu berbahasa roh untuk pertama kalinya. Di mana? Di gereja baptis. Dan nggak bisa berhenti. Antara senang luar biasa, apa yang selama ini diminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan berikan, tapi kok terjadinya di gereja baptis. Jadi sebenarnya apapun situasinya, apapun modelnya, itu sebenarnya tergantung dari hati kita kok, tergantung dari diri kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak lain
apapun bentuknya. Selama hati kita tertuju kepada Tuhan dengan tulus, dengan iman, ya kita pasti ibadah kita diterima oleh Tuhan, doa kita didengar oleh Tuhan. Itu. Jadi itu keyakinan yang saya miliki, dan apa yang saya ambil dari kisah Kain dan Habil ini. Jadi itu betul-betul saya percaya tergantung dari kita tulus atau tidak. Ya, kita datang dengan iman atau tidak, dan memang mau dibangun oleh Tuhan atau tidak melalui ibadah itu. Demikian Bu Aling. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih untuk pencerahannya, Pastor. Ya, saya paham sekarang. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya, tadi Pastor ya, terima kasih sekali atas partisipasinya. Tadi teman-teman yang mungkin tadi bingung dengan kata lawaran itu, kalau di bahasa Jawa ya, kalau setahuku ya, kalau minta nasi lawar itu atau sego lawar itu adalah tidak dikasih apa-apa gitu, cuma nasi putih aja ya Pastor ya. Kira-kira seperti itu ya. Nggak di, sambalnya juga nggak dikasih ya. Jadi intinya kayak gitulah, kosong gitu ya Pastor ya. Atau Ya, hanya nasi kosongan. aja gitu. Kalau orang Papua bilang nasi kosongan gitu. Jadi Dan bayangkan orang ya, seperti itu, orang seperti itu. Saya suka kok. Jadi makan nasi doang itu, orang Jawa bilang nasi lawaran ya. Orang Papua bilang, orang Papua bilang, karena jemaat saya kan sebagian Papua ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang studi di Bogor ini dan mereka ibadah di tempat saya. Mereka tuh bilang itu namanya nasi kosongan. Nggak pakai lauk, nggak pakai sayur, nggak pakai apapun, ya sudah nasi putih tok gitu. Itu disebut sebagai nasi kosongan gitu. Nah, coba bayangkan kalau orang dengan kosongan itu kemudian berteologi. Dengan kosongan itu terus kemudian menyerang orang Kristen lain. Nggak mungkin ya. Seseorang itu harus memiliki pengetahuan yang cukup, studi yang cukup, tools yang cukup, alat-alat yang cukup. Jangan bilang, saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa. Orang lain yang berteologi itu juga berdoa. Emangnya lu doang yang berdoa? Dulu kan ada orang begini, tapi itu zaman dulu ya, sekarang udah berubah ya. Maksudnya mengkritik pengkhotbah baptis ya. Kalau khotbah itu nggak usah bawa catatan gitu ke mimbar gitu. Jangan disiapkan terlebih dahulu kayak gitu. Kenapa begitu? Kalau kita tidak ada persiapan, kalau kita tidak pakai catatan, saat kita berdiri di mimbar, itu berarti bahwa kita bergantung kepada Roh Kudus. Ya kan, tanpa persiapan, tanpa belajar, tanpa catatan. Itu berarti Roh Kudus yang memimpin. Itu khotbah yang benar katanya. Nah, itulah orang berpendapat lawaran ya. Kata orang Papua nasi kosongan itu. Kalau kamu saat berdiri di mimbar itu, kamu baru dipimpin Roh Kudus. Selain itu, kamu tidak dipimpin Roh Kudus. Kamu pikir itu rohani? Kamu pikir orang yang duduk di meja mempersiapkan khotbah, belajar, itu enggak berdoa, itu enggak minta pimpinan Roh Kudus, itu enggak, Roh Kudus enggak bekerja, itu
dia nggak bersandar ketika itu kepada hikmat tuntunan pimpinan Roh Kudus. Teologi macam apa itu? Hanya setelah ada di mimbar saja Roh Kudus memimpin. Berarti di luar itu hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus. Kan begitu implikasinya. Makanya nggak boleh kosongan. Kalau orang seperti itu, makanya kan nggak usah ditanggapin. Nggak selevel kan susah. Diajak ngomong juga nggak nyambung. Kayak gitu. Itu ya memang apa sih namanya, mereka yang dipanggil khusus punya kesabaran khusus lah yang bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Seperti Bro Agus bisa menghadapi mereka. Bisa apa sabar ngasih tahu pelan-pelan gitu, menyadarkan orang-orang seperti itu. Ya nggak mungkin setiap orang pasti berteologi, cuman terdidik atau tidak terdidik, itu aja. Ya. Bu Eni mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Eni, tentang pengalamannya mungkin. Oke, nampaknya Bu Eni. Iya, saya sibuk kerja, nggak ada apa-apa. Bagus sekali, Pastor. Thank you so much. Kita diajar sama Pastor ini bagus banget, Pastor. Thank you. Ya, silakan, Bro Agus. Ya, karena nggak ada lagi, mungkin Pastor bisa kasih konklusi dan doa. Silakan. Baik, ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Waktu memang sudah malam dan semakin malam, tetapi ini kesimpulannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang menyembah kepadanya, ketika kita beribadah, nggak selalu tindakan itu diterima oleh Tuhan. Hanya mereka yang datang dengan hati yang tulus, datang dengan iman, datang dengan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sajalah yang ibadahnya diterima oleh Tuhan, yang pujian penyembahannya menyenangkan hati Tuhan, yang korban persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yuk mari kita jangan menyalahkan pihak lain. Kalau misalnya pada suatu ketika kita merasa nggak diberkati melalui ibadah, sebuah ibadah, kita merasa garing, kering, jangan menyalahkan musik, jangan menyalahkan gedung, jangan menyalahkan pengkhotbah, jangan menyalahkan, oh nggak ada Roh Kudus di tempat ini. No, tidak. Dan juga jangan cerita-cerita, karena sebenarnya itu merupakan aib kita sendiri. Sebab diberkati atau tidak saat kita beribadah kepada Tuhan, itu tergantung diri kita sendiri. Itu tergantung tulus atau tidak, beriman dengan sungguh kepada Tuhan atau tidak saat kita datang menyembah Dia, atau adakah kita keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, mari setiap kali kita datang beribadah, kita persiapkan rohani kita persiapkan hati kita, kesungguhan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami sebuah pelajaran penting. Sering Tuhan, kami tidak menyadari ataupun tidak mengerti mengapa sesuatu ibadah yang kami jalani tidak membawa berkat bagi kami. Kadang kami merasa kering dan kosong. Kadang hati kami masih tetap gusar tentang sesuatu hal. Kami nggak merasakan damai, sukacita. Kami nggak merasakan sebuah pemulihan yang daripada Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar bahwa itu tergantung dari diri kami sendiri. Apakah kami datang dengan hati yang tulus, datang dengan iman, dengan niatan hati,
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga setiap pengajaran firman-Mu Tuhan akan kami terima dengan syukur dan mencari-cari di dalam diri kami sesuatu yang kurang untuk diperbaiki, supaya kami semakin didewasakan dan semakin disempurnakan. Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh pemirsa yang menyaksikan dan mendengar, baik siaran langsung maupun tunda video ini, Tuhan, berkati, supaya mulai dari saat ini, kami akan bersungguh-sungguh lebih di dalam beribadah, lebih serius lagi di dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Setio atas materi yang telah disampaikannya. Dan teman-teman, kita akan berjumpa ya esok pagi mulai jam 5.30 di renungan pagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.